Nemu bintang laut cantik serasa pengen dibawa pulang mau jadiin hiasan. Mari pulang pakai sepeda listrik yuk. Hai hai, mumpung sekarang lagi weekend, sekarang aku mau pergi cari kerang lagi bersama suami dan anakku. Dan kalian lihat tuh lautnya itu kering banget dan surut banget udah kayak lapangan. Nah karena lautnya tuh deket banget dan bisa kelihatan dari rumah, makanya sekarang kita perginya pakai sepeda listrik aja bonceng bertiga. Kalau kalian ngerasain udara pagi di pantai ini, seger banget apalagi ini habis hujan. Dan pemandangannya itu bagus, bikin seger mata, ada pohon-pohon kelapa. Pokoknya hijau-hijau gitulah ya, berpadu sama udara seger di laut itu. Apalagi kalau pagi-pagi kayak gini tuh masih sepi banget, belum ada pengunjung di pantai ini. Jadi serasa kayak punya pulau pribadi gitu. Karena suasananya tuh privat banget gitu kan. Oke lanjut, sekarang langsung saja kita mau nyari kerangnya. Biasanya aku nyari kerang ke sana, tapi sekarang aku nyarinya ke sini. Baru masuk laut, anak aku langsung nemu kerang putih-putih kayak gini dan dia ada lubangnya. Dan ternyata kerang-kerang putih kayak gini tuh banyak banget di sini dan banyak banget jejak-jejaknya. Nah, ini dia lubangnya kayak gini, tinggal digali aja kayak gini akan langsung nemu kerangnya. Tuh kan, pokoknya kalau ada kayak jejak-jejak gitu terus ada lubang sedikit ya berarti itu kerang putih. Dan aku nggak tahu ini namanya kerang apa. Kalau ada yang tahu langsung aja komen di bawah. Dan ini anakku nemu lagi yang isinya besar banget. Dia isinya keluar besar kalau di pasir, tapi pas diangkat isinya langsung masuk lagi. Dan kita nemu juga kerang yang ini, aku nggak tahu juga namanya apa. Kalau anakku nyebutnya kerang bebek. Nah buat kalian yang baru pertama kali masuk laut, kalau ketemu sama ular ini nggak usah takut ya, karena ini nggak berbahaya dan nggak gerak sama sekali, cuman agak lengket aja kalau dipegang. Jadi sekedar informasi aja ya. Kalau buat yang udah tahu ya di skip aja. Astagfirullahalazim, anak satu ini nggak ada takut-takutnya sama sekali. Lihat tuh dia mau nangkap belut laut dong. Dan dia berhasil nangkap dong, padahal ini belutnya licin banget dan syukurnya dia nggak digigit ya, padahal ini berbahaya banget. Nah kita lanjut lagi nih sama aktivitas masing-masing, mencari kerang sambil nunduk. Tapi tiba-tiba anakku manggil, katanya dia dapat kerang kapak. Dan aku pergi lihat, ternyata beneran dong dia dapat kerang kapak. Dia nyabut sendiri pakai tangannya. Hebat anakku, dapat kerang kapak. Bapak dapat kerang kapak. Dan dia manggil-manggil bapaknya juga buat pamer kalau dia dapat kerang kapak. Dan ini pas lagi nyari kerang, nunduk-nunduk lihat rumput, ternyata aku nemu anemon laut. Dan ini aku lagi berusaha buat ngambilnya. Dan ternyata ini susah banget cara ngambilnya karena di bawahnya itu batu yang keras gitu, susah banget masuk tangan. Tapi aku tetap sekuat tenaga berusaha untuk mengambil anemon laut yang enak ini. Dan ternyata ini hasilnya zong. Aku nggak berhasil ngambil karena batunya tuh keras banget. Nyari kerang kali ini tuh seru banget karena rame banget yang nyari kerang di laut ini. Mungkin karena sekarang lagi weekend ya, jadi banyak banget yang datang ke laut. Dan serunya kali ini aku nemu kerang yang berdempetan gitu tapi berbeda jenis tuh. Kok bisa gini ya? Padahal biasanya kalau kerang itu berdempetan sesama jenisnya, tapi ini berbeda jenis. Kalau kalian pernah nemu kayak gini gak pas nyari kerang? Nyari kerang itu gak selalu mulus, kadang zong juga kayak gini. Enggak ada isinya. Kayak mama. Kalau nemu yang kayak gini kita buang aja lagi ke laut. Tapi kadang banyak untungnya juga. Lihat tuh kerangnya numpuk di satu tempat dan berbeda jenis. Wih, ini penemuan yang langka banget di laut ini dan jarang-jarang banget aku temuin nemu bintang laut berwarna biru kayak gini, karena biasanya yang aku temuin itu bintang laut yang choco chips gitu. Dan aku juga nemu salah satu buah laut yang enak banget kalau direbus. Aku nggak tahu ini namanya buah apa, tapi ini enak banget. Kalian ada yang tahu ini namanya buah apa dan ada yang pernah makan nggak? Kalau aku baru-baru ini mengetahui kalau buah ini emang bisa dimakan dan rasanya enak karena memang gak sengaja aku rebus sama kerang dan aku nyoba. Aku coba makan bijinya dan ternyata itu enak banget kayak kacang-kacang gitu. Lagi dan lagi ini suamiku juga nemu anemon laut. Dan ini dia lagi berusaha untuk ngambil anemonnya dengan cara seperti ini. Katanya sih dengan cara seperti ini anemonnya tidak akan mudah masuk ke dalam tanah. Dan mari kita lihat apakah dia berhasil mengambil anemon laut ini dengan cara seperti itu. Kalau menurut kalian ini caranya berhasil atau enggak? Komen di bawah ya. Kira-kira berhasil gak ya? Dan bener-bener berhasil dong dia ngambil anemon lautnya. Karena ini kita nyari kerangnya itu belakangan, udah bekas orang yang ngambil, jadi susah banget dapat kerangnya. Dan alhamdulillahnya pas mau pulang aku nemu juga satu kerang ini. Ya lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali. Karena orang-orang di sini tuh nyari kerang pakai pengkeruk tanah gitu, jadi kayak disapu bersih gitu kerang-kerangnya. Jadi kita ini yang belakangan gak kebagian. Dan ini aku juga nemu kayak bola-bola gitu. Aku kira emang bola ya, tapi ternyata ini kayak telur-telur binatang laut. Karena pas dilempar sama anakku dia pecah dan bau airnya itu amis banget. Aduh, ini lagi tiba-tiba aja sandal jepit keputus. Ya udah, daripada nanti kakiku sakit ketusuk kerang, lebih baik sekarang aku pulang dulu. Sampai jumpa di vlog nyari kerang berikutnya. Bye bye.